Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Bcast, Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Bersama saya Mr. Huson, di episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu bullying. Ya, mungkin bagi sebagian orang bullying dianggap hal yang biasa, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Maka sangatlah wajar jika banyak komunitas atau banyak pihak yang sering mengkampanyekan Stop Bullying. Dan pada edisi yang spesial ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang notabene merupakan member dari Brilliant English Course Kampung Inggris Pare yang memiliki riwayat perjalanan hidup sebagai korban perundungan atau korban bullying. Bagaimana kisah inspiratifnya mulai dari down ketika harus menjadi korban bullying hingga akhirnya bisa bangkit dari perundungan. Langsung aja kita panggil, ini dia Brilliant People, please welcome Bro Habib. Oke, pertama dulu namanya siapa mungkin atau bagaimana ya? Silakan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Taufik Habibur Rahman. Bisa dipanggil Taufik ataupun Habib. Tapi basicnya dipanggil Habib sih. Oke, berarti Bro Habib ya, kita manggilnya Bro Habib ya sampai akhir podcast. Untuk Bro Habib sendiri asalnya dari mana? Asalnya ini orang Batam. Oke. Terus besar di Batam. Pindah ke Padang pas pembulian ini. Tapi basicnya kalau Batam kan suku aslinya kan cenderungnya Melayu mayoritas. Iya. Sementara Padang kan Minang. Iya. Tapi kalau dari darah kesukuan itu brother orang Minangkabau atau orang Melayu? Kalau darahnya Minangkabau. Oh, berarti Rancak Bana. Iya, Oke. Rancak. For your information nih guys, selain itu juga Bro Habib ini juga merupakan adik dari beberapa leader camp yang ada di Brilliant ya, yaitu Mr. Fikri ya, sama Losi Rahman ya. Iya. Jadi memang Padang bersaudara. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Waktu tumbuh dan lahir dan besar di Batam ya tadi itu, seperti apa sih lingkungan dan keseharian Bro Habib di sana gitu? Apakah nyaman atau bagaimana? Bisa diceritakan mungkin ke Brilliant People? Ketika aku di Batam itu kayak aku tuh waktu masih kecil aku sakit sakit sampai 2 tahun atau 2 bulanan. Itu setiap makan pasti langsung keluar. Minum susu pun langsung gatal-gatal. Langsung kayak sakitnya tuh parah lah, kayak hampir kurus sekali. Nggak sekarang kan bonsor. Itu ketika move di Pare atau pas di Padang juga kurus? Pas di Padang juga masih kurus. Berarti Pare memakmurkan. Berarti waktu itu sempat sakit-sakitan ya? Iya. Kalau boleh tahu, maaf, berarti brother saat ini menginjak usia berapa? 15 tahun. Masih muda sekali ya? Iya. Masih usia-usia anak SMP ya? Iya. Berarti itu waktu di Batam, itu di usia berapa sampai berapa kalau boleh tahu? 2010 ya berarti? Iya, dari 2010 sampai 2023 kalau nggak salah. Berarti 13 tahun hidup di Batam? 14 Sar. 2010 sampai 2014 di Batam? Atau gimana? 14 tahun di Batam. Berarti 2010 sampai 2024? Iya. Bisa. Baru pindah ke Padang berarti baru kemarin dong? Baru setahun. Dan korban bullyingnya di mana, maaf? Di Batam. Di Batam itu yang akhirnya makanya memutuskan untuk move ya tadi ya. Nanti kita akan sharing-sharing lebih detail ya. Berarti brother itu lahir dan besar selama kurang lebih 14 tahun di Batam. Iya. Kemudian 1 tahun terakhir kemarin sempat di Padang. Iya. Padang itu Padang kota atau mana? Padang Panjang atau? Iya, Padang Panjang. Padang Panjang Sumatera Barat ya. Iya. Kemudian baru move ke Pare ya. Iya. I see. Kemudian kalau misalkan boleh cerita nih brother sendiri, itu kan ada perbedaan besar nggak yang brother Habib rasakan ketika pindah di lingkungan baru? Karena kan sudah 14 tahun kan tinggal di Batam, kemudian harus karena faktor keadaan ya harus move ke Padang. Itu ada perbedaan besar nggak? Ada Sir, kayak perubahannya tuh sangat drastis sekali. Dalam hal segi pertama, dalam hal segi kesehatan. Why? Kalau di Batam nih kayak aku nih kan sakit gitu kan, sering juga lah sakit, tapi nggak sakit kali. Terus aku pindah ke Padang itu udah mulai segar, kayak ini tempatnya bagus lah gitu. Pemandangannya juga lumayan lah, enak. Kayak kalau di Batam kan polusi apa namanya Zar? Polusi udara. Iya, polusi udara. Mungkin kotanya cenderung lebih besar ya, Iya. apalagi dekat negara tetangga kan, Iya. Singapura.
Dari situ akhirnya membentuk tidak secara tidak langsung tuh berpengaruh sama keadaan fisik sama psikologi brother ya. Iya. Oke, tapi ini disclaimer buat Brilliant People bahwasanya meskipun pembulian tersebut terjadi di Batam, bukan berarti Batam itu kota yang ada, ini kan hanya sebagian kecil lah, di lingkungan brother aja. Di sana juga ada beberapa tempat yang pasti ya penuh cinta damai dan sebagainya. Disclaimer ya, tanpa mengurangi rasa hormat ke daerah yang pernah brother ini kan. Mulai dari bagaimanapun kota kelahiran brother dan brother pernah tinggal dan besar di sana ya. Hanya saja waktu brother di sana mengalami pembulian itu pun hanya skop kecil kan di lingkungan brother aja, tapi bukan berarti Batam itu ada pembulian juga di tempat yang lain. Di sana juga ada tempat yang cinta damai juga kan. Artinya seperti itu. Oke, ini makanya disclaimer ya. Oke, kemudian kita langsung ke poin utamanya terkait pembulian. Seperti kita sampaikan di awal topik kita, pembahasan pada kesempatan hari ini, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bisa diceritakan nggak sih pengalaman saat menjadi korban bullying di Batam itu seperti apa gitu? Maksudnya sebegitu dramatisir atau bagaimana? Bisa diceritakan ke teman-teman Brilliant People. Aku waktu di bully itu, aku kan masih namanya apa ya, kayak mereka beramai gitu, berkelompok untuk mengurung aku di kamar itu kan. Aku ya nggak tahu mau diapain kan. Aku ya biasa aja. Tapi awal mulanya itu pas aku SD kelas 6. Itu usia berarti estimasi 6 tahun. Kelas 6. 12 iya, kelas tahun 6, ya berarti. Iya, 12 tahun. Berarti kejadian kurang lebih tahun 2022. Iya. Oke, jadi awal mulanya brother kok jadi sasaran pembulian itu bagaimana? Aku awalnya itu berantem sama satu kawan, namanya itu ya ada lah gitu ya. Sebut saja X gitu ya. Oke. Itu maaf, siapa yang memulai, brother dulu yang memulai pertengkaran atau dari pihak X itu? Dia. Oke. Dia dulu. Awalnya cuma gara-gara sebutir goli. Goli itu apa? Kelereng. Oke. Itu bahasa Batam goli. Iya, goli. Gundu mungkin atau kelereng gunda, kalau orang sini bilang ya. Itu kenapa itu? Itu kan kami lagi main gitu kan, di dalam asrama. Aku dari kelas 6 ini udah mondok juga. Oh, itu di lingkungan pondok pesantren atau bagaimana? Oke, kemudian aku kayak ya aku dapat nih kelerengnya nih kan. Oke. Terus dia ngaku-ngaku dia yang dapat duluan. Oke. Itu kan hadiahnya lumayan kayak menarik lah bagi kami yang kalangan anak-anak gitu kan. Hadiahnya tuh biasanya kue 1 bungkus bonbon gitu. Itu maksudnya semacam kayak perlombaan atau iya, gimana? kayak perlombaan seasrama lah. Oke. Kemudian dia nih ngaku-ngaku, terus dia bilang, mana ada itu goli aku duluan ya, kok nih gitulah dia ngomong gitu kan Sar. Aku bilang ya udahlah serah aku lah. Terus dia bilang kayak gini, oke serah aku. Langsung dia kayak berontak gitu, apa ya, marah gitu. Brother. Tapi sebelumnya hubungannya baik. Hubungan sangat baik. Oke, itu bisa dikatakan bestie lah ya, sahabat dekat. Dari perawakannya mohon maaf cenderung lebih besar dari brother atau gimana? Besar dikit Sar. Oke, makanya mungkin di satu sisi kan karena fisiknya lebih besar juga ada keberaniannya yang lebih dibandingkan brother waktu itu. Kayak lebih sedikit aja besarnya, nggak besar-besar kali. Tapi sorry tuh, saya berarti sebelum kejadian yang goli tersebut itu brother belum pernah mengalami perundungan sebelumnya. Belum. Itu bisa dikatakan the first experience ya dalam hidup brother. Dari goli kemudian berlanjut ke pertengkaran, hingga akhirnya main fisik atau bagaimana? Main fisik. Itu berdua? Iya, berdua dulu. Oke. Terus main fisik kayak pukul, aku tendang lah dia. Aku terbaring nih kan. Dia di atas, itu kesempatan kaki aku langsung ke bagian dada, kena bagian dadanya, mundur. Terus mundur kena lemari, kayak mungkin ada serpihan kayu yang nancep. Oh my god. Ke tubuh dia. Mungkin karena waktu tuh lemarinya belum bagus banget. Oke, itu berarti ada ini nggak, bekas fisik yang artinya maksudnya mungkin jadi berdarah badannya atau bagaimana? Goresan atau gimana? Ada. Itu yang membuat dia tidak terima atau bagaimana? Mungkin itu. Tapi pas besoknya hari Senin kejadiannya. Pas hari Selasanya aku baikan lah gitu kan. Tapi mungkin dia belum terima. Ya pas lanjut ke SMP. Oh, berlangsung, maksudnya berlanjut ya. Itu pas SD dianggapnya udah selesai. Iya, udah. Di SMP di tempat yang sama.
di asrama yang sama atau bagaimana? Di pondok pesantren yang sama? Iya, mungkin? di pondok pesantren yang sama. Oke. Kemudian bagaimana? Bisa dilanjutkan? Gini Zar, aku nih kayak udah bestie lagi lah sama dia tuh kan. Oke. Udah dekat lagi. Terus ketika itu aku kayak namanya lah ke kantin yuk bentar, jajan kita tuh ngapain. Oke. Pas aku ke kantin sama dia itu tiba-tiba bantal guling aku Sar. Oke. Jatuh ke selokan. Oke. Tahu selokan kan Iya, Sar? tahu got. Ya God. Jatuh bau banget Sar. Aku kayak gimana ya, mau dicuci tapi takut rusak, sayang kan. Ya udah aku sabar, aku belum tahu, aku nanya gini, oh siapa yang guling aku nih, nanti tragedi lagi terjadi. Terus yang anak baru itu ada anak baru di asrama kami, tragedi apa Bit? Tragedi apa? Adalah. Oh ya udah, langsung berlanjut. Ketika aku tidur pas malamnya, nih sapu Sar, aku kan tidur ditusuk ke bagian, bukan tusuk dalam ya, kayak di gitu lah, ke bagian. Di bagian apa, maaf? Baju. Bukan. Sesuatu yang sensitif dalam diri badan, yang vital. Iya, vital. Oh, sudah itu sih, maaf alat vitalnya berada. Iya. Oh my god. Pakai sapu lidi. Sapu yang sapu Ijo. biasa. Sapu hijau. Iya. Oke. Pelakunya juga X tadi. Iya. Oke, dianggapnya Brother udah selesai di masa SD itu, ternyata dendam itu berlanjut di pas SMP, di masa-masa SMP, dan bahkan pada kejadian yang lebih ekstrim lagi bisa dikatakan ya. Mulai dari bantal yang dimasukkan ke selokan, bantal guling tadi, sama sapu yang dimasukkan ke tempat yang tidak sewajarnya, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana? Terus dia mulai kan, aku bilang janganlah, kau nih kasar kali jadi orang. Ya udah, aku minta maaf lah kata dia tuh kan. Pas perpulangan, aku bawa kue banyak banget. Rencananya aku mau bagiin. Dalam rangka apa itu? Ulang tahun Brother? Enggak ada ulang tahun. Oke. Jadi mau bagiin aja karena terlalu banyak kan. Tapi aku bagi sekali, itu baru sekali aku bagi. Terus dia minta lagi, aku kasih lah. Ketiga kalinya dia minta, Bib, bagi lagi lah. Nggak usah lah, ngapain, udah 3 kali pun. Ya udah, pergi dia. Pas aku pergi ke masjid, kayak halakoh di pondok itu, ada namanya halakoh, itu kayak tempat ngaji gitu. Oh iya, oke. Pertemuan, aku duduk kan ngaji. Terus pas aku pulang ke asrama, semua kue aku itu hilang semuanya. Padahal itu disimpan di lemari privatnya Brother atau bagaimana? Di lemari privat. Terkunci atau? Terkunci. Oh my god. Oke. Dan tanpa bermaksud ini, ada kemungkinan waktu itu sore itu saya, ini kayaknya pelakunya dia gitu. Sempat ada kayak kecurigaan mungkin atau? Belum ada. Oke. Tapi dilanjutkan. Itu baru sekali tragedi kan Zer. Oke. Terus pas lanjut 1 minggu kemudian, itu aku bawa kue lagi tapi nggak banyak gitu kan karena hilang gitu. Terus pas hari Minggu malam, aku nih tragedi yang sapu itu terjadi lagi. Oh my god. Dengan sapu ijuk gitu. Iya. Dengan keadaan pembelian yang sama. Iya. Oke. Kemudian? Terus aku nih kan, janganlah. Udah berapa kali ini? Udah 2 kali terjadi loh. Jangan sampai masa SD kita terulang lagi. Oke katanya kan. Dia oke aja Sar. Nggak tahu dia terima atau enggak. Terus waktunya lah pembulian gitu kan. Aku pernah dengar kayak mereka nih ngumpul di atas kasur. Dia punya geng gitu. Iya, gengnya tuh satu asrama itu. Cuma 2 orang yang enggak. Bisa jadi itu dia jadi kayak ketua gengnya mungkin. Iya. Dan itu jumlah satu asrama berapa orang? 14 orang, kami 2 asrama. Oke, 2 asrama itu 14 orang. Ya.
satu asrama 14 orang. Oke. Terus satu lagi 14 orang. Oke, tapi yang waktu itu membeli brother yang satu geng sama dia hanya satu asrama. Iya, satu asrama awalnya. Oke. Aku dengar lah gini kan, aku masuk ke kamar mandi, kamarnya tuh dekat dengan kamar mandi. Oke. Dia bilang, "Woi, ini waktunya." Kata teman satu lagi, "Waktunya apa?" Biasa apa? Itulah si Habib itulah katanya kan. Oke. Oke, siap, kami laksanakan. Oke, berarti dia membentuk circle untuk pembulian tersebut. Dari satu asrama yang katanya 14 orang, hanya 2 yang tidak terlibat. Berarti kurang lebih 12 sama brother kan tidak terlibat. Berarti kurang lebih 11 orang. Oke. Terus tiba-tiba pas aku keluar kamar mandi, itu kasur aku udah berantakan, udah kusut, udah ini spraynya udah keluar, udah terbuka, udah bantal-bantalnya juga udah terbuka lah gitu dari sarungnya. Aku bilang, "Siapa ini yang ngelakuin?" "Nggak tahu lah, orang kami dari tadi ngobrol kok di sini." Ya udah, aku diamin aja. Pernah juga kan aku nih pergi ke masjid lagi, terus bantal aku nih sampai kena 2 kali gitu. Kena apa? Masuk ke got lagi, tragedi itu. Oke. Terus 2 kali berhasil kan, Sir. Terus pas aku ke asrama katanya, aku tanya lagi, nggak tahu mereka kan, tapi ada namanya nih A, namanya nih inisialnya A. Oke. Jadi dia nampak kan, bip, ini aku tahu siapa pelakunya. Pelakunya itu si X itu. Hah? Serius? Iya. Jadi yang pro sama brother ya poinnya. Oke, kemudian memberikan laporan bahwasanya si X itu yang berulah. Iya. Oke, nanti aku kaduin ke Ustadz. Aman aja itu. Oke. Terus aku kaduin kan, Ustadznya pun nih kayak, "Oh, alah, udah cuci aja, lupain aja itu." Dibilang kayak gitu, Sar. Gak sakit hati kan, itu pasti kayak yang ada malah nggak jerah seperti itu. Iya. Oke. Lanjut ke malamnya. Malamnya itu kue kan terkunci lemari, kue aku hilang lagi. Aku cari, dapat di atas kasur si X itu. Di bawah kasur X, di bawah. Terus aku ambillah semuanya sebelum X itu datang kan. Aku kunci lagi lemari. Terus aku tidur. Lanjut besok. Pas besoknya itu aku ini kayak gimana ya, disekap langsung di starter gitu, Sar. Maksudnya starter itu pakai motor atau bagaimana? Enggak pakai motor, kayak kaki ke alat vital. Gitu. Sama si X itu. Iya, rame-rame tapi ini, Sir. Oke, itu pegang tangan. Biar kita berimajinasi ya, sorry itu saya itu di lingkungan asramanya itu kamarnya ada berapa kalau boleh tahu? Satu kamar itu berapa orang mungkin? Ya 14 itu, tapi 14 jadi satu kamar. Iya, gitu. Oke. Berarti di dalam kamar itu brother disekap. Iya. Dalam keadaan brother sendirian, ada yang bela dan mereka mengeroyok sekitar 11 orang. Karena kan katanya 2 pro kan. Hanya pro ke brother, yang 11-nya pro ke si X. Artinya berarti kurang lebih 11 orang itu mengeroyok brother seperti layaknya orang starter motor. Di bagian sorry to say alat vital brother. Oh my god, gimana rasanya itu waktu itu? Itu sakit, Sir. Kayak nggak bisa lah gitu kan. Aku ya mau lawan, dipegang, diginiin, kaki aku dibuka, langsung dia itu. Sempat ada luka secara fisik nggak selain luka secara psikis? Ada kayak berdarah dikit, Sir. Oh my god. Dan sekarang masih membekas sorry to say atau? Enggak ada. Sempat waktu itu diobat secara medis atau bagaimana? Enggak, cuma berdarah keluar dikit aja darahnya. Tapi aku diamin aja, oke lah kalau gini kalian main, kita buktikan siapa yang paling hebat. Langsung aku memang keluarlah kata kotor aku kan, sini kalian maju kalian satu-satu, kalau memang iya kalian paling hebat, sini maju kalian. Nggak ada yang berani itu kan, Sir.
Ya udah, kalau gini caranya, satu-satunya cara lagi kaduin ke Ustadz. Aku kaduin ke Ustadz, nggak ada yang kayak responnya tuh, malahan kayak alah, paling ini kan baru sekali tragedi kan, bukan sering kali. Tapi Ustadz ini kan udah berlebihan Ustadz. Ya diam Ustadz tuh, nggak ada. Intinya ini belum parah lah gitu. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ke ustadznya brother yang sudah Iya. memberikan ilmu dan lain sebagainya, tapi ada penormalisasian Iya. dalam konteks ini, berarti Iya, menormalisasikan pembulian secara tidak langsung. Iya. Seperti itu yang akhirnya membuat brother sedikit kecewa mungkin, sedikit, bukan malah aku dibela nih gitu, malahan dianggap sesuatu yang wajar. Oh Iya. maklum lah anak kecil, maklum lah ini, berbagai macam pemakluman itu yang akhirnya brother merasa kok diginiin sih, udah sakit secara psikis, secara fisik, malahan digituin, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, kemudian bagaimana? Terus dia si X ini main ke asrama sebelah. Oke. Asrama sebelah ini lumayan besar gitu, Sar. Oke. Kayak isinya tuh 16 atau 17 orang bisa. Lebih besar ya, Iya, secara lebih kuantitas. besar. Oke. Terus dia main kan sama geng-gengnya di situ. Tapi yang satu asrama ini belum terlalu geng lah sama mereka. Oke. Tapi udah ada 1-2 orang yang masuk. Terus mereka nih kayak sama-sama lah di dalam asrama tuh, kayak aku juga masuk ngambil air ke asrama yang satu kan, asrama aku nih habis air yang asrama satu lagi nih. Jadi aku masuk isi air, terus main ngejek, cuma main ngejek bapak aja Sar. Main ngejek bapak. Oh, nama ayah. Iya, nama ayah. Terus aku, apa maksud kalian kayak gitu? Kayak tapi mereka masih ngejek aja. Aku tarik lah si namanya X nih kan, aku tarik, Syah, tolonglah please jangan kayak gini lagi, nanti tragedi yang kemarin ini terulang lagi gimana. Ayolah. Dia yang mukul aku duluan. Oke. Dia mukul sampai berdarah mulut aku. Oke, enggak lah. Itu kan Ustadz udah aku ngaduin, udah waktunya ke orang tua Sir. Oke. Langsung aku, mah, Pak, itu anak-anak asrama kayak dendamnya luar biasa. Berlarut-larut Iya. gitu ya. Hah, emang iya? Diapain aja? Aku ceritain lah yang tadi itu kan. Terus ayah Habib ini langsung telepon, Ustadz, ini emang iya Habib ini. Tapi aku kan baru ngadu ke Ustadz yang bukan kepala sekolahnya. Oke. Orang tua aku langsung ke kepala sekolahnya. Dan beliau responnya gimana dari pihak kepala sekolah? Kayak oke, kami layanin gitu. Langsung di itu kan. Eksekusi lah. Iya, gitu. dieksekusi. Emang betul kalian anu Habib kayak gini? Mereka diam aja. Menyangkal nggak mereka? Hah? Menyangkal nggak? Kayak diam, menyangkal maksudnya Sar? Iya, maksudnya mereka mengakui atau? Enggak, mereka nggak ada yang ngaku. Tapi yang teman aku yang satu ini ada yang bilang, Sat, itu si X itu Sat yang ngacau Habib lah, apa namanya, bully. Oke, kita bikin surat keterangan, surat Panisme ya? DO atau panis- apa mungkin? punishment, tapi belum DA. Oke. Sampai 2 kali kayak gitu, tragedi terulang terus sampai 2 kamar asrama itu bergabung. Oke. Terus aku nih kayak, wih, ini udah luar biasa nih, udah nggak masuk di akal lagi pembuliannya nih. Udah, aku bilang, Mah, Beb, pindah aja lah. Pindah maksudnya ya pindah sekolah ke Padang atau kemana gitu, yang bukan di Batam atau di Karangan kita lah. Gitu, karena pembulian ya. Iya, maaf Pak. Oke. Terus besoknya ini ada keluar keterangan ini, Bib, Ustadz R, namanya tuh Ustadz B, Oke. inisialnya A juga. Oke. Oke, Bib, ini surat tanda tangan kami berdua. Ustadz itu
sama X ini. Oke. Ustadz itu tanda tangan kalau misalnya dia berbuat seperti itu lagi, dia akan keluar. Kayak semacam SP ya? Kan Iya. ada SP 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia tanda tangan juga. Oke. Ternyata dia ulang lagi, nggak 3 kali kan tuh Sar. Terus dia inilah mau dikeluarin, tapi aku bilang, Ustadz jangan keluarin dia, aku aja yang lebih baik, aku yang pindah. Oke, kalau mau jangan Beb, ini kan udah nanggung, udah dikit lagi, udah setengah tahun kan di situ kan Sar. Udah setengah tahun, dikit lagi Beb, setengah tahun lagi, janganlah. Nggak mau Sar, nggak mau Ustadz, ini udah terlalu Ustadz. Ya udah kalau gitu pindahlah aku kan ke Padang. Oke, kalau kita tangkap dari sini tuh sebenarnya kan pembulian sendiri kan ada banyak ini kan banyak hal yang dari konteks pembulian itu banyak hal yang bisa dibully. Ada beberapa jenis, ada physical bullying yang terjadi sama brother pertama itu secara fisik kan. Ada juga akhirnya merembet ke verbal bullying, yaitu bullying secara kata-kata. Makanya memainkan nama orang tua dan sebagainya yang enggak etis lah. Tadi kan verbal bullying, bahkan di era media sosial saat ini pun banyak terjadi pembelian secara virtual atau mungkin mereka membeli di media sosial yang terjadi sama brother di konteks physical bullying sama verbal bullying ya. Oke, berarti kurang lebih seperti itu. Kemudian sedikit menambahkan, berarti orang tua memang basicnya dari Minangkabau, dari Padang Panjang, tetapi sempat merantau mungkin di Batam. Kemudian brother akhirnya lahir dan besar di sana. Kemudian ketika tadi memutuskan untuk pindah ke Padang Panjang kembali, itu berarti orang tua ikut ke Padang Panjang atau enggak? Bagaimana? Orang tua netap di Batam. Oh, brother yang akhirnya memilih untuk move ke kampung halaman dari orang tua. Poinnya seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, brother ya. Nah, dari cerita brother yang luar biasa ini, yang mulai dari pembulian, awalnya dari apa goli tadi namanya? Kelereng ya. Ya, nggak akhirnya banyak hal yang mulai dari permainan fisik yang tadi sempat beradu, kemudian bantal yang dimasukkan ke selokan ya, bantal guling, apalagi yang kue yang diambil, sampai hingga akhirnya yang finalnya adalah verbal bullying dan kekerasan fisik yang sorry to say yang sapu dimasukkan ke alat vital sampai diinjak-injak lah, sorry to say yang apa sih yang kayak semacam starter itu ya. Jadi banyak sekali yang yaitu jadi ingatan brother yang luar biasa lah, yang mungkin bisa berdampak pada trauma masa kecil brother gitu ya jika tidak ditangani. Nah, kalau boleh tahu itu apa sih yang paling membekas atau trauma mendalam dari pengalaman semua itu yang brother ceritakan, itu yang paling membekas itu apa? Paling membekas, aku kan juga nggak suka kalau orang tua dipermainkan. Aku lanjut boleh lanjut ke itu Sar? Yang apa? Cerita yang tadi. Iya, nggak apa-apa, dilanjutkan aja, silakan. Aku kan nggak suka kan kalau bapak itu ayah itu dimain-mainkan, diejek-ejek gitu kan. Setiap anak pastilah gitu pasti. Tapi mereka nih kalau ejek ayah, nggak tahu kenapa si X nih kalau diejek ayahnya dia biasa, tapi paling ngejek balik gitu aja. Tapi dia nggak ada respon yang berlebihan kali. Aku pernah kan habis main futsal nih, aku nyetak gol banyak gitu, nggak banyak banget sih. Terus di asrama aku gini, dia bilang kayak gini, wih coba bayangin pas dia bilang bapak Habib ini nyetak gol, terus ada ceweknya bapak kan itu udah kayak gitu. Iya gitu, ceweknya bapak Habib ini nengok, wih keren, terus bapak Habib ini joget-joget kayak gitu. Kan nggak terima lah orang tua. Dan yang selalu jadi center adalah brother, bukan orang tua anak yang lain. Selalu bukan. Yang diolok-olokan orang tua brother. Terus aku bilang, terus apa mau kau kok main-main bapak kayak gitu, nggak terima aku. Kalau memang mau ke itu, berantem aja kita lagi, gimana? Berantem kami di belakang asrama. Belakang asrama itu kayak bukan di lapangan futsalnya? Bukan. Di belakang asrama, kayak belakang asramanya tuh ada WC gitu, yang WC-nya lorong. Terus berantem kami di situ. Sempat baku hantam berdarah-darah gitu nggak? Enggak, kalau berdarah-darah enggak. Sempat dipisahin juga sama si teman aku yang inisialnya A ini. Dipisahin, udah Beb, ini udah berlebihan kali. Baik, kalau memang kau mau pindah aja Beb, aku dukung kok. Kalau memang ustadz nggak ada yang respon, aku dukung.
Oke. Tapi yang paling membekas itu yang ini Sar, yang di starter itu sakit Oh kali. iya, itu yang masih akhirnya membawa trauma masa kecil ya. Ya takut di scap lagi terus di starter itu. Oke, jadi sebenarnya dalam ilmu psikologi mungkin sudah familiar dengan kata-kata ini, namanya inner child, pernah dengar nggak? Pernah. Iya, itu kayak masa kecil kita yang mungkin secara psikologi yang akhirnya membekas bisa jadi ke bawah sampai dewasa seperti itu. Itu juga kebayang-bayang nggak sih masa itu sampai sekarang ya? Iya. Momen itu susah dihilangkan. Iya kayak Bahkan di terapi pun masih ada. ada. Oke, benar-benar membekas banget ya. Dari situlah yang akhirnya membawa trauma tersendiri buat diri brother ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih bullying itu mempengaruhi kepercayaan diri, pergaulan, atau bahkan semangat belajar brother waktu itu? Kayak waktu itu aku sampai down banget, kayak udahlah nggak mau sekolah lagi lah, kayak semangatnya turun banget, drastis turunnya, nggak mau sekolah lagi lah, ini udah kayak gimana ya, aneh rasanya sekolah. Terus aku sampai pernah kayak kesurupan gitu Sir. Oke. Aku kayak habis nengok itu, habis berantem itu, aku pulang nggak balik lagi setengah tahun ke pondok itu. Oke. Aku cobalah main-main ke sekolah aku yang negeri waktu kelas 1 sampai kelas 5 aku main-main di situ. Terus aku ini kan kayak main di situ, tapi itu waktu sore Sir. Oke. Waktu sore belum, nggak ada anak-anak, aku nyantai di situ kan. Pas aku waktu parkir motor langsung ada kayak bayangan hitam lewat cepat. Karena faktor apa itu? Brother indigo, punya basic indigo atau Kayaknya gara-gara masih terbayang-bayang wajah Oke. dia gitu lah Sar. Ada bayangin hitam. halusinasi atau gimana? Iya maksudnya? kayaknya Oke. halusinasi gitu. Oke. Tapi halusinasinya ini kayak aneh banget Sar. Nyata tapi kayak nggak nyata. Gimana ya ngomongnya? Oke. Hanya sebatas bener nggak sih atau apa? Tapi kayak ada bayangan lewat segala Ya macam. bayangannya tuh cepat banget, kayak bayangan orang. Terus aku kejar lah ke belakang sekolah lama itu. Oke. Terus aku cari nggak ada. Pas aku mau balik badan, lewat lagi dia. Gitu cepat. Itu hanya terjadi sekali atau beberapa kali? Sekali. Oke. Langsung aku naik motor lagi pulang. Terus pas hari Jumatnya, pas aku mau duduk di masjid, itu aku nengok kayak ada orang tinggi, besar, matanya merah, tanduknya panjang, ngeri Sir. Sebenarnya brother basicnya bukan orang indigo atau gimana? Bukan. Tapi karena kejadian itu ternyata akhirnya brother sering berhalusinasi mungkin seperti itu. Entah itu maksudnya dalam konteks ini kan mungkin ada, saya juga nggak begitu paham ya dunia seperti itu. Tapi ternyata akhirnya berdampak ke situ gitu, ke ranah-ranah yang unlogic seperti itu mungkin. Tapi sampai sekarang masih ke bawah-bawah atau itu sudah udah hilang Sir. Awal-awal dulu aja gitu. Iya, sejak di Ruqyah. Sampai di Ruqyah ya? Iya, di Ruqyah kayak gitu banyak banget, dikasih obat, dikasih ini itu. Ada juga kiai dikasih obat, aku kan di terapi gitu. Oke, udah mulai kurang lah sekarang Sar. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Berarti untuk penanganan dari proses itu yang mungkin bagi sebagian orang ini hal yang biasa, ini mah normal anak kecil atau mungkin anak-anak SMA, ini mah sebatas seru-seruan atau apa. Tetapi sebagai brother, sebagai aktor utama dalam konteks ini, itu ternyata berdampak trauma yang besar, bahkan bisa dikatakan krusial gitu, yang luar biasa lah dampaknya ya. Dan banyak hal yang sudah diperjuangkan sebagai orang tua yang ingin pastinya buah hatinya mendapatkan perlakuan yang lebih baik lagi kan, masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan di Ruqyah. Bahkan setahu saya brother juga sempat sharing di beberapa hari yang lalu bahwasanya bukan hanya sampai Ruqyah, bahkan brother juga sampai ditangani oleh pihak profesional. Dalam konteks ini adalah psikolog sama psikiater. Itu kalau boleh tahu bagaimana akhirnya brother Habib ini akhirnya mencari bantuan profesional? Bisa diceritakan pengalaman pertama kali bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater? Ini berarti ke psikolognya aja, psikiater atau dua-duanya? Pertama ke psikolognya dulu. Oke, psikolog. Terus ke psikiater. Oke, psikiater ya. Sebagai informasi mungkin teman-teman Brilliant People yang sedikit saya juga nggak begitu paham secara detailing. Cuma
yang saya tahu juga kalau psikolog kan hanya sebatas ini kan, seorang profesional tempat kita sharing dan sebagainya, tapi tidak memberikan obat, hanya sebagai jasa konsultasi ya. Karena keilmuan mereka kan di bidang psikologi. Tapi kalau psikiater, mereka lebih concern, lebih cenderungnya dokter kejiwaan dan lain sebagainya. Bahkan mereka memberikan resep obat. Gitu, lebih pada gitu ya nggak sih? Kalau psikolog itu nggak pakai obat, mungkin secara fisik bisa dilihat dari situ hanya untuk konsultasi. Kalau psikiater itu ada terapi dan obatnya, seperti itu ya. Dan itu brother dua-duanya, psikolog iya, psikiater iya. Oke, bisa diceritakan mungkin pengalaman pertama bisa konsultasi ke psikolog maupun psikiater. Pertama gini Sar, aku kan waktu kelas 2 itu aku udah mulai nggak fokus gara-gara itu. Aku nilai, kalau masalah nilai tinggi. Oh, secara akademis bagus. Iya, bagus banget. Sampai aku coba ingin Sar, anak baru masuk, nggak paham tentang ilmu, nggak terlalu paham dengan ilmu agama. Tapi pas ulangan dia dapat ranking 9-10 agama. Aku baru masuk ke pesantrennya. Berarti brother nggak punya basic agama, tapi baru awal-awal langsung nilainya bagus. Iya, yang kelas 6 sampai kelas 1 ini cuma kayak fokus ke tahfiz, hafalan Quran. I see. Berarti secara akademis bagus ya, secara hafalan, secara IQ juga tinggi mungkin. Bisa dikategorikan cerdas, jenius. Cerdas bang, enggak banget sih Sar, tapi cuma cerdas. Kemudian hingga akhirnya karena faktor itu sedikit terganggu secara akademis. Itu pas yang tadi saya tanyakan, bisa diceritain pengalaman pertama yang sama psikolog sama psikiater itu bagaimana? Ya, kan aku lagi duduk di kelas itu kan nggak fokus, terus guru aku nih kan, Habib nih kayaknya ada masalah nih. Terus dia nanya, Bib kenapa kok nggak fokus gini, biasanya fokus, tapi kok ini nggak apa-apa Bu, karena nggak makan tadi. Nggak makan, jangan biasakan nggak makan ya. Iya Bu. Terus pas pembagian raport, orang tua yang mamanya datang ke kampung. Terus mungkin Bunda Bib ini kan bilang manggilnya, bilang Bunda Habib ini bilang juga kayak itu kan, itulah coba si Habib itu dia udah nggak mulai fokus, udah kayak blank otaknya, udah turun lah gitu, coba dicek ke psikolog gitu. Ke psikolog, itu di Batam atau di mana? Di Padang. Di Padang, Aku kata Mama Habib ini kan, cobalah nanti ya dipikirkan dulu. Mungkin ya, tapi kayaknya memang kayak gitu Sar. Dibilang Bunda Habib ini kan. Terus pas pembagian raport datanglah Mama Habib ini ke sekolah, ke pondok. Terus gurunya bilang, Bu, coba diperiksa anaknya, dibawa ke psikolog gitu. Habib ini akhir-akhir ini mulai udah nggak fokus, udah sering melamun, matanya tuh kosong aja pandangannya. Terus coba cek ke psikolog. Dicek ke psikolog, ternyata pas di psikolog itu kayak ditanya-tanya, kenapa Bib, di Batam ada pembulian Bu? Kata psikolog itu kan, itu mah kayak gimana ya, direspon gitu. Ada juga kayak bilang, dibully. Kenapa dibulinya? Habib ceritain lah tragedi yang itu kan. Terus aku bilang kayak gini, Bu, ini bisa berangsur sampai berapa lama? Ini kurang tahu ya kalau yang kayak gini, fokus-fokus hilang kayak gini. Bu juga gimana ya, masih dicek dulu. Terus ternyata Mama Habib ini bilang langsung, Bu, coba tes IQ. Oke. Kan Indonesia biasanya berapa IQ-nya, Sir?
paling tinggi itu paling tinggi kan Rata-rata 109, kalau rata-rata 80 ke atas lah gitu. Saya belum update. Ya pokoknya 100 lebih, mungkin kurang Iya. tahu gitu, belum update. Brother awalnya berapa, kemudian itu berpengaruh akhirnya jadi berapa mungkin, atau bagaimana? Pas ngecek itu turun drastis, yang awalnya berapa ya, 100, awalnya 100 itu bisa dibilang 100 udah Oke. ngafal cepat gitu. Awal-awal Oke. sebelum pembulian ngafal cepat, terus fokus mantap gitu, perhatian wih keren gitu kan. Pas dibully ini turun dia ke 60. Oh, masa IQ-nya jadi 60? Iya, serius, Seriously? 65 turun Oke. banget. Terus dicek gitu kan, Bu, ini IQ-nya kok bisa kayak gini. Terus dikasih tahu lah, ini kayaknya faktor pembulian itu. Gitu kan. Oke, kalau memang gitu, coba ibu periksa ke psikiater. Langsung diceritain lagi ke psikiater itu, dikasih obat sampai diminum sampai sekarang. Oh, berarti sekarang masih berlangsung ya terapinya ya? Terus pas di Padang, pas pulang kemarin, pas mau kenaikan kelas, langsung pindah ke Pare. Dengan alasan minum obat dan mau terapi. Oh, salah satu alasan ke Pare itu nanti kita akan discuss khusus ya terkait kenapa di Pare dan lain sebagainya. Berarti awal mulanya dari situ, saran dari seseorang. Kemudian kita makasih ya sama beliaunya gitu ya, yang memberikan saran untuk ibunda dari brother sendiri untuk menyarankan pergi ke psikolog atau menggunakan jasa profesional. Dalam konteks ini berarti psikolog sama psikiater ya. Hingga akhirnya brother diterapi dan lain sebagainya. Kemudian selama proses terapi ini, apa hal penting yang brother Habib pelajari selama sesi terapi ini? Mungkin jangan terlalu apa ya, gimana ngomongnya ya? Bagaimana? Mau minum dulu mungkin atau? Enggak, jangan, kalau misalnya ada tragedi pembulian langsung di konsultasikan. Konsultasi, jangan diam-diam aja. Jangan dipendam. Iya, jangan dipendam. Terus kayak aku kan langsung ngadu gitu kan ke ustadz, tapi nggak respon. Langsung ngadu ke orang tua, langsung respon. Langsung kayak gitu. Jangan dipendam. Kalau dipendam nanti makin lama makin dendam sama orang yang bully itu. Langsung sakit-sakitan, nanti dampaknya mungkin sakit. Kayak jadi bola salju ya, semakin besar. Jadi poinnya seperti itu ya. Tapi it's okay, ini merupakan satu masukan buat brilliant people mungkin di luar sana yang pernah menjadi korban bullying dan sebagainya. Bagus disampaikan, tapi kita melihat banyak juga kan kita memiliki latar belakang dari secara personal itu kan beda-beda. Ada tipikal orang introvert yang suka memendam sendiri, atau mungkin dia memilih mengecas energinya sendiri. Dan tipikal orang ekstrovert yang lebih barbar gitu untuk bercerita, artinya lebih speak up dan lain sebagainya. Dari karakter aja kan beda-beda. Kemudian yang kedua adalah faktor dari kemampuan orang tua, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Kan gak semua orang dibesarkan dari latar belakang yang open minded atau mungkin memiliki pemahaman terkait itu. Banyak yang sudah tahu ini kasus bullying, tapi mereka nggak tahu ke psikolog apa, psikiater apa, karena berbagai macam faktor, entah itu karena ketidaktahuan dan lain sebagainya. Yang kedua juga kan untuk menggunakan jasa profesional tentu butuh finansial di dalamnya. Artinya ya mungkin barangkali buat teman-teman yang beruntung dibesarkan di lingkungan keluarga yang mungkin open minded, punya finansial yang bagus dan lain sebagainya, tapi ternyata harus mengalami sebuah proses hidup yang disebut perundungan atau pembulian ini, jangan sungkan untuk speak up. Kalaupun ternyata kita bisa dikatakan kurang beruntung, tapi nggak apa-apa, kita bisa sharing ke orang-orang terdekat kita, entah itu teman atau siapa yang kita trust lah, kita percaya. Seperti itu poinnya ya. Jadi bisa dibicarakan, kalaupun belum mampu ke arah yang profesional, menggunakan jasa profesional, kita bisa sharing dulu ke orang-orang terdekat, siapa tahu itu bisa mengurangi beban kita. Poinnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar sih perubahan yang dirasakan oleh Bro Habib ini setelah melalui proses konseling dan pengobatan melalui jasa profesional, yaitu psikolog sama psikiater?
besar sebenarnya, Oke. kayak besar banget. Aku nih pas awal sebelum psikiater sama psikolog ini aku linglung orangnya, Oke. kayak orang nggak tahu mau kemana, nggak tahu tujuan, taunya cuma HP. Oke, Dan- yang awalnya maaf motong, berarti yang awalnya secara akademis bagus tiba-tiba jadi linglung, Ya langsung. kemudian akhirnya mulai terapi. Kemudian Iya. bagaimana? Terus linglung kan, kata orang tua, coba Beb ke ini aja, coba tanya Bang, boleh nggak liburan besok nih ke Pare. Oh, oke. Langsung oke, dibolehin kan. Terus di Pare ini dikasih tahu kayak ini apa namanya, lebih bisa tahu kegiatan harus ngapain, Oke. yang waktunya belajar, yang Oke. waktunya main HP, yang waktunya makan, yang waktunya kerja masak nasi atau apapun itu lakukan. Lebih disiplin lah ya. Ya lebih disiplin, Oke. lebih tahu waktu lah gitu. Oke, time manajemennya lebih tertata ya. Iya. Hingga akhirnya waktu itu dalam proses recovery kita nyebutnya. Saat ini berarti masih konsultasi dengan psikiater sama Iya, psikolog. masih. Dengan yang ada di Padang ya. Iya, Tapi buat beliaunya masih hubungan baik ya sama masih. bapak atau ibu? Ibu Ibu psikolog sama. psikiater. Oke, bisa disapa mungkin ibu siapa, nggak apa-apa. Lupa namanya. Oh, oke, untuk yang menangani Bro Habib ya, saat ini Iya. berarti masih minum obat dan lain sebagainya. Masih Dalam proses recovery itu orang tua menyarankan untuk move ke ke Pare. Iya. Ya, itu di Brilliant English Course. Iya. Waktu ke Pare kesini berarti sendiri atau diantar atau dijemput waktu itu? Sendiri, Oh, Sar. luar biasa ya. Dari Padang menuju ke bandara. Surabaya. Iya, sendiri. Naik pesawatnya sendiri. Iya. Pertama kali luar pulau mungkin. Iya, kan pertama kali. Batam kan pulau sendiri nih, Iya. kemudian ke Sumatera. Iya. Kemudian pertama kali ke Jawa mungkin. Iya, pertama kali. Langsung dilepas sendiri, Iya. dijemput dari Surabaya waktu itu. Sama Oke, timnya Pak Aan. Oke, Pak Agus mungkin atau Pak Iya, A. iya. Oke, kemudian Pak Aan. hingga akhirnya brother menjadi bagian dari keluarga besar Brilliant English Course. Iya. Welcome back. Bukan welcome back sih, welcome to Brilliant. Welcome to Iya. Brilliant. Jadi menjadi bagian dari keluarga besar Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Nah, kalau boleh tahu, apa peran Brilliant dalam proses pemulihan mental dan trauma Habib? Gitu, Bro Habib. Yang tadinya ini apa namanya melalui proses penyembuhan dengan bantuan profesional, hingga akhirnya brother juga punya circle baru nih di Pare. Itu apa nih peran Brilliant dalam proses pemulihan mentalnya? Salah satu perannya mana ya? Dengan lingkungan yang baru, kemudian akhirnya lupa teman-teman yang lama atau gimana mungkin, atau dengan fokus ngapalin vocab akhirnya lupa dengan traumanya atau bagaimana? Kan brother yang lebih tahu. Iya, aku lebih kalau di Brilliant ini faktor teman. Oke. Teman dan tutor. Oke. Tutor asik. Kalau Brilliant sih best Oh, thank you to Brilliant. tutornya. Dan for your information, dapat beasiswa ya full Ih. sama Mr. B ya. Iya, Oh, thank you Mr. B. Luar biasa ya. Jadi brother full beasiswa sama beliau. iya. Oke. Dan faktor teman, waktu 3 bulan yang lalu Oke. aku dapat teman asik banget. Who is she atau who is she? Dia itu namanya, kasih tahu. Iya, nggak apa-apa. Namanya Fatih, sama kakakku yang namanya ada Safi, ada juga namanya Sabila atau siapa namanya Aura, itu keren. Fatih yang dari Bandung bukan atau yang Bukan. Yang dari, soalnya banyak Fatih. Fakih Oh, dari Bali. Oh, oke. Mungkin barangkali nanti nonton podcastnya kan teman-teman ya. Iya. Mulai dari kelas Badu yang waktu itu kan, yang ada Iya. Elizabeth, Hero, Iya, Uyung, itu juga Fitri. salah satu kelas yang favorit, tapi yang lebih favorit yang kelas 3 bulan yang lalu. Oke, berarti yang kelas pertama ada favorit nomor 2. Iya. Oke, kemudian sempat juga join sama teman-teman dari Thailand juga kan Iya. ya? Oke, dari situ hingga akhirnya dengan keceriaan yang ada di Brilliant atau vibes atau environment lingkungan dan sebagainya yang Iya. akhirnya membuat brother sedikit melupakan perlahan ya Iya. dengan trauma-trauma masa kecil. Jadi peran serta Brilliant luar biasa berdampak Iya, ya dalam berdampak. proses recovery-nya brother dari yang awalnya korban perundungan hingga akhirnya perlahan bangkit ya. Iya. Dari segi yang tadi katanya linglung dan lain sebagainya, untuk ngapalin vocab gimana nih? Wih, Udah sedikit
aman. Sedikit udah lumayan aman. Udah bisalah nyerap dikit gitu kan, udah lumayan cepat juga ngafalnya. Oke. Kalau boleh tahu vocab dapat berapa seringnya? Itu aduh. A, B, C, D. Yang basic ini akhir-akhir ini sering dapat C. Nggak apa-apa, kalau aja besok B atau A ya. Iya. Amin. Amin. Untuk levelnya ini kan berarti masuk bulan ke-6 ya? Ke-7. Oh my god, kan dari 10 Maret kan? Ini Iya. September. Ya 6 menuju ke 7. Iya. Oke. Ini levelnya udah apa nih? Apa PI atau masih basic? Masih basic. Jadi PB basic, PB basic. Ya. PB-nya 3 kali, Oke. basicnya 4 kali. Rekor banget. Ada niatan masih lama di Brilliant atau bagaimana? Mr. Fikri bilangnya lanjut aja Bib. Sampai benar-benar Iya, ini sampai ya. benar-benar jadi. Oke. Tapi ada progress your English. Ada. Alhamdulillah. Artinya berarti brother selama di sini break dulu untuk sekolah secara akademis. Iya. Terakhir sekolah kemarin kelas 2 SMP ya? Iya. Kelas 8 ya? Iya. Berarti kelas belum 8. sampai kelas 9, kelas Belum. 3. Oke, berarti next kalaupun mungkin ternyata sudah dirasa cukup untuk stay di Brilliant, berarti lanjut di kelas 3 itu. Iya. Di Pare atau di Padang? Di Padang. Sarah. Oke, berarti langsung balik ke sana ya. Tapi Iya. seenggaknya Pare itu pernah menjadi history brother untuk proses Iya. recovery itu ya. Terutama Brilliant English Course. Iya. Oke, tadi kan kalau kita tentang peran sertanya berarti ada peran serta teman, tutor, sistem belajar, environment, atau mungkin ya vibes yang ada di Brilliant yang berpengaruh besar. Apalagi terkait nilai-nilai kedisiplinan dan sebagainya ya. Iya. Kemudian sekarang ada momen khusus di Brilliant nggak yang membuat benar-benar Brother Habib ini merasa lebih pulih dan semangat? Kayaknya ada, Sar. Oke, apa itu kalau boleh tahu? Itu momennya saat makrab. Oke, jadi juara ya waktu itu ya? Iya. Pakai baju rancak bana, pakai padang kan? Iya. Baju Minangnya itu. Iya. Apa itu? Jadi Itu mulai tampil percaya diri atau apa? Bisa lebih diceritain dong buat teman-teman Brilliant People yang mungkin nggak tahu waktu itu momen makrabnya apa. 20 Juni kan? Habis ulang tahun ya waktu itu? Kan 10 iya, Juni iya. ya? Nah waktu itu kemudian 20 20 Juninya Juni. jadi apa Makrab. peserta makrab Iya. yang tampil perform waktu itu dan menampilkan apa sih silat-silat Minang atau apa waktu itu? Melayu, Sar. Oh, Bukan silat Melayu Iya. dengan baju khas Minang atau Melayu? Melayu. Tapi jadi juara kan kalau nggak salah. Iya, juara 2. Wih, congratulations. Bisa diceritakan buat teman-teman Brilliant People yang mungkin waktu itu nggak datang ke makrabnya bagaimana? Makrab yang 25 Juni ini 20 Juni. 20 Oke. Juni ini sangat perfect banget, Sar. Oke. Nah, Wah. ada apa namanya? Kita nih saling sharing tentang apa namanya? Kultur atau apa? Pengalaman Oh, juga experience. ya. Oke. Terus nggak ada juga saling kerjasamanya dalam bazar. Oke. Kan ada Teamwork bazar. ya? Iya. Oke. Jadi kita pikirin tuh, ini besok ini apa ya yang mau ditampilkan apa? Kita ikut fashion show aja. Tapi siapa yang mau jadi itu? Apa modelnya? Terus semuanya nengok ke aku. Habib nih. Oh, banyak yang support brother Iya. seperti itu. Oke, nanti berarti Habib yang fashion show. Oke. Berarti kita bikin bando. Oh. Bando di atasnya tuh apa badan aku? Kayak tweng-tweng gitu. Oh iya. Oke. Terus jualan lah kami itu kan, maju tampil aku, itu malamnya pesta gitu Wih, sih. mantap. Oke, berarti satu kelas cuma brother waktu itu perwakilannya ya? Iya. Dan waktu itu untuk jadi juara 2 itu butuh persiapan khusus nggak? Latihan atau gimana? Atau mungkin basicnya memang sudah punya silat waktu di pondok belajar atau bagaimana? Basicnya udah punya silat sendiri, Sar. Oke. Silat sendiri Sudah pernah belajar silat Iya. ya? Oke. Sudah tahulah gerakan silat itu gimana. Apa aja yang kalau misalnya tampil ini apa aja yang harus ditampilkan gitu. Oke. Terus kan kalau orang yang nggak tahu silat kan dia pasti ngasal aja gerakannya tuh kan, Sar. Tapi Oke. aku kayak ini tampilannya ini oke, udah bagus nih. Tapi aku cuma gitu-gitu aja, nggak ada latihan, nggak ada apa. Paling persiapan baju itu pun bukan aku yang bayar, tapi Oke, teman-teman. Oke, dari situ ternyata akhirnya bisa menampilkan performa maksimalnya. Iya. Akhirnya jadi juara kedua ya. Iya. Itu salah satu momen paling berkesan ya. Iya. Secara tidak langsung juga membantu Brother Habib ini merasa lebih pulih dan semangat untuk
bangkit lagi gitu Iya. ya, mengalami proses recovery itu. Mungkin ada lagi mungkin atau salah satunya itu aja? Itu aja sih. Oke, dan tentunya ini luar biasa sekali ya, karena pastinya banyak brilliant people di luar sana yang juga butuh pesan motivasi dari pengalaman Brother Habib ini sendiri ya. Iya. Tapi satu sisi juga mungkin kalau kita melihat beberapa tokoh besar juga mereka pernah menjadi korban bullying. Salah Iya. satu yang paling legendaris yang saya tahu, saya baca-baca juga kisah hidup beliau adalah Oprah Winfrey, yang saat ini dikenal sebagai salah seorang host nomor 1 di dunia gitu. Dia pasti kalau lihat track recordnya kan pernah jadi korban bullying dan sebagainya, tapi dia bisa menyikapi bullying itu jadi sesuatu yang luar biasa. Dia bangkit dari keterpurukannya hingga akhirnya bisa menjadi orang besar di sini. Artinya bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Kalau filosofinya mungkin itu bullying kan hinaan kali ya, mungkin. Itu kayak kita tuh dilemparin batu nggak sih, kerikil atau batu bata atau apalah semacamnya sama orang lain. Bagaimana kita bersikap? Apa kita menerimanya dengan kemarahan? Gila gue dibully nih. Jadi kita lempar balik batu tersebut, atau kita terima batu itu nggak apa-apa. Batu itu ke gua nih, nggak apa-apa gitu. Hingga akhirnya kita kumpulin batu tersebut, tapi kita gunakan batu tersebut untuk membangun fondasi kesuksesan kita agar lebih kuat. Itu aja sih poinnya. Jadi bagaimana kita bersikap. Semakin dewasa akhirnya brother semakin udah nggak apa-apa, itu proses hidup yang harus aku alami, mungkin seperti itu kan. Jadi story juga. Tapi dari tempat ini brother juga waktu itu sempat sharing bahwa nggak apa-apa ada yang pernah bully gua nih gini, tapi kita nggak pernah tahu nasib orang. Artinya dengan brother hadir di podcast ini bukan untuk menunjukkan ke mereka gue lebih baik, tapi untuk brother sendiri gitu, bahwasanya nggak apa-apa kemarin aku sempat down, sempat terpuruk dan lain sebagainya. Tetapi melalui proses, entah itu melalui psikiater, psikolog, melalui Brilliant English Course, brother bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan sekarang saatnya brother menunjukkan pada dunia, gue baik-baik aja walaupun lu pernah bully gitu kan. Artinya ya semangat. Justru kisah inspirasi brother ini semoga bisa menginspirasi banyak brilliant people di sana. Sesuai dengan tagline-nya Bikes nih, kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru. Kita lanjut ke poin terakhir ya, yaitu tentang pesan, kesan, dan motivasi gitu ya. Itu apa sih pesan Bro Habib sendiri untuk brilliant people yang mungkin pernah mengalami bullying atau perundungan atau masih berjuang dengan trauma mereka? Karena kita nggak pernah tahu, khususnya mungkin di lingkungan Brilliant atau mungkin buat teman-teman brilliant people, ternyata mereka juga jadi korban bullying. Jadi ceritakan mungkin pesan untuk mereka yang pernah mengalami korban bullying juga, atau menjadi korban bullying, sorry. Bagi yang sudah pernah kena bully atau yang kena bully, mungkin intinya jangan dipendam. Oke. Jangan dipendam. Kalau nggak bisa 1 orang, 2 orang. Kalau nggak bisa 2 orang, 3 orang. Oke. Kalau nggak bisa orang-orang terdekat, pergi langsung ke profesional. Oke. Kita jangan menyerah. Oke. Dan kita harus semangat. Kalau misalnya tempat itu tidak aman buat kita, pindah ke suatu tempat yang menurut kita lebih aman. Kalau misalnya itu juga tidak aman, pindahlah ke Pare. Dan Pare insya Allah 99,9% aman. Iya, insya Allah. Oke, pindahlah ke Brilliant. Iya. Jadi poinnya adalah mencari perlindungan atau mungkin sharing ke orang-orang terdekat. Karena kita kan makhluk sosial, pasti butuh orang lain untuk tempat kita. Ya, butuh dirangkul, butuh didukung, butuh disupport dan sebagainya. Poin yang kedua adalah berhijrah lah ya. Dan itu yang dilakukan sama Nabi Muhammad juga kan. Salah seorang inspirator kita sebagai orang Muslim. Beliau juga yang awalnya mungkin kurang dihargai di kota kelahirannya di Mekah, hingga akhirnya kan berhijrah kan, pindah ke Madinah. Gitu kan. Kalau brother dari Batam, Padang, Pare. Dan di sini alhamdulillah menemukan sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, pasti ya. Pasti. Dan itu membawa dampak positif yang nanti ketika brother memulai hidup baru di Padang suatu saat nanti, itu jadi experience baru nggak di Pare ini? Pasti. Pasti lah. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi punya experience, sekarang apa kesan Habib? Bro Habib sendiri selama belajar di Brilliant ini, apa kesannya? Sama ngucapin makasih mungkin buat Mr. Abi yang udah ngasih beasiswa, atau mungkin buat Brilliant, buat tutor-tutornya brother, buat temen sekemnya di camp 63 ya. Buat Mr. Fikri, sama buat lo si Rahman yang sudah mengajar, sama teman-teman pokoknya semua yang ada di Brilliant yang sudah berkontribusi buat brother. Itu apa, ngucapin makasih sama kesannya. Silakan. Terutama untuk Mr. Fikri dan Lausya Rahman, makasih banget sudah mengizinkan aku liburan di sini. Seru banget.
Dan di sini belajarnya itu kita memang mulai dari nol. Jadi aku nih kan kayak apa itu bahasa Inggris? Awal-awal aku belum ke kampung Inggris, aku bilang kayak gini, "Bang, bisa bahasa Inggris?" "Bisa dong." "Ih, alay kali. Kayak si paling Inggris kau." Bilang kayak gitu kan. Pas di kampung Inggris ini, lah ternyata aku juga alay bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Tapi seru sih. Terus tutornya ini aku makasih kali sama Mr. Adib dan Mr. Raden. Oh, Mr. Ian. Iya, Mr. Ian. Itu grammar cepat nangkap, Masya Allah. Mr. Adib ya, atau Mr. Radennya vocab bukan sih? Mr. Raden juga grammar. Iya, grammar sama itu grammar. Dadah dong, kali aja nonton podcast. Mungkin itu super seru, Mr. Mantap. Biar big family dong, kan brilian. Biar big. Kemudian Mr. Abi juga yang udah kasih beasiswa. Makasih juga untuk Mr. Abi yang sudah memberikan beasiswa yang full mungkin. Yang alhamdulillah ya, 7 bulan loh kursus di sini free. Itu privilege buat brother ya. Alhamdulillah banget. Itu aja Cesar. Dan semua teman-teman camp, semua teman-teman yang pernah sekelas sama brother gitu kan. Pokoknya semua yang dekat sama brother. Saya pribadi juga ngucapin makasih loh brother, inspirasinya gitu. Mister salah satu orang yang keren. Enggak lah, brother jauh lebih keren. Setiap kali ke Brilian kan pasti lewat depan lah Ruson. Ada Mr. Ruson nih. Mr. Ruson, tanker gitu. Thank you gitu. Welcome to Brilian. Good morning. Akhirnya secara tidak langsung juga lingkungan Brilian berdampak sama psikisnya brother ya untuk pemulihannya dalam proses recovery ini ya. Tetap semangat ya brother ya. Poinnya itu. Kemudian kalau boleh jujur, satu kata yang menggambarkan perjalanan Bro Habib ini dari trauma menuju recovery itu apa? Satu kata. Mungkin jangan menyerah. 2 kata berarti ya. Iya, jangan 2 menyerah. kata. Jangan menyerah. Iya. Kalau satu katanya jadi semangat dong berarti. Jangan. Jadi keadaan apapun nggak apa-apa. Ini kan proses hidup yang brother alami atau teman-teman, tapi jangan menyerah. Iya. Kemudian satu motivasi juga buat brother sama buat teman-teman yang pernah mengalami perundungan nih, buat teman-teman Brilliant People. Ini ada tagline-nya dari salah satu, mungkin brother bisa membantu Arsenal atau apa yang ini ya, tagline-nya tuh "You are not alone". Lagunya Michael Jackson juga tuh. Artinya kamu nggak sendiri kok gitu. Mungkin kita ada satu sisi di mana kita kecewa, kita sedih atau apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau brother, mungkin kita juga sering discuss ya di beberapa tempat di Brilian. Makanya saya sedikit banyak tahu, ternyata brother korban bullying dan lain sebagainya, karena saya pribadi juga korban bullying gitu. Bahkan menggunakan jasa profesional juga untuk proses penyembuhan itu. Di balik yang mungkin di satu sisi saya bisa terlihat ceria, tapi di sisi yang lain juga pernah mengalami itu. Jadi tumbuhlah empati dari diri kita. Boleh di tangan yang seperti ini, "You are not alone". Tetap semangat ya brother ya, memulai hidup yang lebih baru lagi gitu. Mau nangis atau aman? Dan thank you banget loh buat sharing-sharingnya pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menginspirasi all Brilliant People yang nonton, atau mungkin Brilliant People, ternyata bukan gue doang nih yang jadi korban bullying gitu. Artinya semoga ini juga bukan privasi ya, karena kita juga tadi disclaimer ada beberapa tempat yang kita udah sebutkan bahwasanya ya itu kalaupun terjadi di situ bukan berarti tempat tersebut juga menjadi sarang bullying. Kemudian kita juga disclaimernya dengan menyebutkan inisial dari beberapa yang kita sebut mungkin sebagai tersangka dalam kasus ini, maksudnya yang pelakunya gitu. Artinya mohon maaf kalau misalkan ada pihak-pihak yang kok aku diceritain nih sama ini gitu kan, tapi kan kita tidak bermaksud menyinggung ke arah sana, tapi lebih kepada sharing inspirasinya supaya kasus-kasus bullying ini tuh tidak terjadi lagi, atau seenggaknya ya bisa mengurangi lah. Karena itu dampaknya luar biasa sekali. Mungkin dianggapnya ini biasa aja sih dari ini, tapi kita nggak pernah tahu karena kesehatan mental setiap orang tuh beda-beda gitu. Daya tahan kekuatan mental setiap orang tuh beda-beda. Kita dibesarkan di lingkungan yang berbeda, kapasitas mental yang berbeda. Tentunya juga pastinya nggak semuanya bisa disamain gitu. Proses hidup kita juga beda-beda gitu. Itulah makanya kita butuh yang namanya empati, saling memahami, saling mensupport gitu ya. Untuk brother, ini di luar konteks pertanyaan, apa cita-cita brother? Cita-cita maybe the damkar
Oh, udah damkar. Oh my god. Damkar. Jarang lah, saya mungkin satu dari sedikit orang yang punya cita-cita itu luar biasa, sangat mulia. Gitu maksudnya, tapi kebanyakan kan dokter atau apa, tapi damkar. What the reason? Alasannya apa? Because, itu sangat mulia sekali loh. Maksudnya out of the box salah satu yang cita-cita. terus awal-awal suka damkar nih karena nonton the film, mungkin aku lupa lagi nama filmnya, Sir. Oke. Itu very good filmnya. Film Indonesia, film Barat. Oke. Itu enak banget. Damkarnya nih kayak aku dulu tuh kan anak kecil lah tuh kan. Jadi suka mobil. Aku karena suka mobilnya warna merah gitu, Zar. Jadi damkar nih enak. Tapi karena membantu orang juga, karena kata Mister juga mulia kan. Wih, ini ada yang support, jadi ya udah. Iya, cantumkan aja. Yang saya poinkan maksudnya kan out of the box, jarang yang terpikirkan kan. Karena dunia tanpa damkar ya apalah artinya dunia gitu. Artinya semoga ini untuk memotivasi brother, dengan keadaan brother yang berliku ini semoga bisa tercapai cita-citanya. Amin. Dengan podcast ini tuh semoga bisa jadi saksi suatu saat kita bisa melihat brother sebagai the best damkar nih di Indonesia, bahkan di dunia. Amin ya. Amin ya rabbal alamin, semoga terwujud ya. Thank you sekali lagi, dan Masya Allah luar biasa sekali perjalanan dari Bro Habib ini. Dari pengalaman pahitnya mengalami proses bullying, bangkit lewat bantuan profesional, hingga akhirnya menemukan lingkungan baru yang positif di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare ya. Terima kasih untuk Bro Habib sudah berbagi kisahnya. Dan untuk Brilliant People, jangan lupa untuk selalu pantengin Bcast Brilliant Podcast. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Nanti ayah bundanya sama teman-teman atau mungkin bapak ibu psikolog psikiaternya, teman-teman di Padang, di Batam, jangan lupa untuk subscribe ya. Brother, bantu ini dong. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. Oke, thank you. Dan tentu alhamdulillah sekarang sudah subscribernya semakin hari itu semakin bertambah viewsnya. Biar channel ini makin berkembang dan semakin banyak yang terinspirasi. Dan tentunya buat Brilliant People juga nih yang kepo nih atau penasaran gimana nih caranya join di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare atau ingin Camp BB Plus yang seperti Bro Habib nih menjadi bagian dari keluarga besar Brilliant English Course. Caranya gampang banget, tinggal kunjungi website kami di brilliantinternationaleducation.com. Akhir kata, saya Mr. Ruson. Saya Mr. Habib. Oke, kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang pastinya dengan bintang tamu yang gak kalah seru ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.